Halo teman-teman, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah lama ya teman-teman aku nggak upload video karena memang sedang nggak sempet, banyak urusan, banyak kegiatan juga. Dan ini juga sebenarnya videonya udah agak lama aku take, tapi belum sempat ngedit dan ngedubbingnya. Baru kali ini aku sempetin buat ngedit dan ngetik videonya ya. Dan buat teman-teman yang pertama kali mampir ke channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga, guru bimbel juga, jadi bimbelnya itu di rumah ya. Dan juga aku bantuin suami dagang kecil-kecilan di depan rumah, jualan mie pedas, jualan minuman, ada jus, kemudian kayak cappuccino, cincau dan lain-lain, coklatos gitu. Dan aku juga punya anak umur 2 tahun yang sedang aktif-aktifnya laki-laki namanya Arsyad. Jadi buat teman-teman yang pingin termotivasi gitu ya, gimana mengatur waktu, kemudian resep-resep masakan juga nanti ada di sini. Karena sebagai ibu-ibu pasti kita tuh bingung ya setiap hari masak apa, itu aja gitu. Jadi di sini aku juga mau bagi-bagi tips resep masakan, siapa tahu bisa membantu kepusingan para ibu-ibu rumah tangga ya. Dan juga nanti ada tips-tips, kemarin aku udah share tapi mungkin belum selesai, tips gimana cara setrika biar cepat supaya rumah selalu rapi, walaupun ya kalau kita punya anak kecil bakalan susah. Nah buat teman-teman yang tertarik silahkan subscribe. Dan kalau ada komentar-komentar silahkan komen, boleh kritik, saran ya, tapi sopan. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi di video kali ini aku mau kasih resep masakan ya, masakan Padang namanya ayam koto gadang. Jadi ayam koto gadang ini resepnya dari mama mertuaku. Jadi dari mamanya suamiku yang asli orang Padang, tepatnya itu orang Batipuh ya, di Kubu Karambi ya nama daerahnya itu. Mama ini pedagang makanan ya teman-teman, tapi jualnya nasi uduk, tapi masakannya enak. Jadi aku suka ini ayam koto gadang, suami juga suka, Arsyad juga suka banget makanan ini. Oke, jadi ini aku sedang ngupasin lengkuas ya teman-teman. Dan untuk ayam koto gadang ini kita pakai lengkuasnya itu jangan yang terlalu tua, yang agak muda aja karena dia digiling. Jadi kalau tua itu kan dia keras ya, atau yang agak layu itu kan dia keras. Jadi ini yang masih seger, agak muda supaya gilingnya itu jadi lebih mudah gitu. Karena lengkuasnya itu dihaluskan. Dan juga pakai serainya itu nanti 2 batang. Dan caranya ini kayak gini teman-teman, jadi ambil putihnya saja, jadi yang hijau-hijau, jadi kita cuman ngambil yang di bagian dalamnya putihnya, kemudian kita potong kecil-kecil kayak gini. Kenapa dipotong? Karena nanti ini juga digiling halus ya. Sebenarnya bisa aja pakai blender tapi kurang estetik gitu. Jadi kadang aku bikin ayam koto gadang kalau lagi malas buat giling bumbu ya aku blender aja semua gitu, lebih gampang. Cuman dia ya, kalau kata mama terlalu halus dan kurang estetik ya. Cuman kalau aku kadang maunya yaudah cepet, yang penting selesai. Nah ini teman-teman bumbu-bumbunya ya, kita pakai bawang merahnya itu sekitar 7-8 yang agak besar, kemudian ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih sama serai yang bagian putihnya. Untuk jahe itu sedikit aja, jadi setengah dari lengkuas. Kemudian kita pakai ini ketumbarnya itu sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Ini untuk ayam 7 on, jadi aku beli ayam 7 on. Kemudian juga pakai mericanya sekitar 7 atau 8 biji aja nggak usah terlalu banyak ya. Dan itu juga pakai cabai hijau ya teman-teman. Nah untuk daunnya ada daun jeruk, daun salam, kemudian daun kunyit dan cabai hijau. Oke, ini ayamnya sekitar 7 on. Aku pilih yang dada-dada karena suami sama anakku sukanya yang daging-daging gitu. Oke. Nah ini kita mau giling bumbunya ya. Yang pertama giling dulu merica sama ketumbarnya ya teman-teman, supaya mudah, karena kan merica sama ketumbar ini agak
halus ya. Terus gilingnya itu juga kita harus pelan-pelan, soalnya dia suka loncat sana loncat sini gitu kalau kita pakai cobek. Dan jangan lupa kasih garam. Sebenarnya lebih enak kalau garam kasar, cuman aku lagi nggak ada gitu garam kasarnya. Ini apa, tangan juga apa namanya sih, lengan baju tangannya ribet banget ya teman-teman. Nah kemudian ini udah halus, terus masukkan yang susah dulu, yang agak kasar. Ini aku masukin dulu serainya ya, serai yang udah dipotong halus-halus. Jangan lupa tadi serainya itu kita cuman ambil bagian dalamnya saja, yang putihnya. Nah ini kita halusin dulu ya teman-teman, pelan-pelan ya. Jadi ini serainya aku ambil yang besar ya teman-teman, dan ini kebetulan nggak beli, jadi aku ambil dari tanaman ada di sebelah kan, itu neneknya Arsyad ya, kakaknya mamaku. Dia tanam serai itu besar-besar. Jadi kalau yang besar itu lebih mudah teman-teman, soalnya 2 biji aja itu dia di dalamnya itu putihnya banyak gitu, jadi terasa. Serainya ini kalau bisa yang segar supaya dia lebih enak, lebih terasa, dan tentunya lebih mantap, maknyus gitu. Ya, dan menggiling bumbu pakai cobek ini juga butuh keterampilan ya teman-teman. Ini aku udah ahli, kenapa? Karena udah giling bumbu dari kecil. Jadi waktu mamaku masak dulu, aku yang ditugasin buat ngegiling bumbu. Nah ini kita masukin bumbu yang lain, ada jahe, kunyit, sama lengkuasnya. Ingat ya teman-teman, jahenya itu setengah dari kunyitnya. Kunyitnya itu sekitar satu ruas jempol jari gitu, dan jahenya setengah dari itu. Kalau lengkuasnya agak banyak sedikit nggak apa-apa. Dan bawang merah itu kita nggak giling ya teman-teman, jadi bawang merah itu dia cuman diiris-iris saja. Nah ini bumbu kita giling sampai halus. Kalau mau di blender boleh-boleh aja sih sebenarnya ya, cuman kalau di blender kan nanti dia jadi berair, jadi waktu kita tumis. Tapi sebenarnya sih nggak ngaruh kalau menurut aku, cuman itu kata mertuaku tadi kemarin waktu aku bikin pakai blender, loh ini namanya terlalu halus kata mama gitu. Enak sih katanya, tapi terlalu halus katanya. Ya aku bilang karena mau cepet aja mah gitu, karena kita punya anak kecil ya teman-teman, kadang kita maunya cepet aja, penting jadi gitu. Tapi kali ini kita buat yang estetik, yang sesuai dengan resep mama mertuaku ya. Dan setelah bumbunya halus, ini kita masukin cabai hijaunya. Dan tips dari aku giling cabai hijaunya itu, kan cabai hijaunya agak banyak ya teman-teman, jadi bukan cabai rawit ya teman-teman, cabai hijau, cabai merah muda itu, cabai merah yang masih muda. Ini kita gulingnya sedikit-sedikit dulu, dan gak boleh terlalu halus, jadi kasar aja. Dan supaya lebih mudah, potong-potong dulu nih kayak aku nih, ini aku potong-potong dulu cabainya, jadi kita gilingnya lebih gampang. Dan ini tadi aku lupa ya, jadi cabai yang digunakan ini sekitar 1 on, bukan sekitar, tapi aku gunainnya pas 1 on. Jadi waktu di pasar itu aku beli cabainya 1 on, itu harganya 4.000, dan ayamnya itu 7 on, itu harganya kemarin 28.000 kalau nggak salah ya. Jadi sampai rumah tinggal langsung masak-masak aja semuanya. Nah ini udah hampir selesai cabainya. Nah ini udah ya teman-teman, jadi halusnya itu sampai kayak gini nih, jadi nggak usah terlalu halus dan jangan terlalu kasar juga. Dan kemudian ini kita kumpulin pakai apa sih namanya nih, spatula atau apa ya namanya, kalau aku bilangnya sih pengumpul cabai, udah gampang gitu ya. Kita ini dulu, beres-beresin dulu.
Dan apa ini tangan nggak panas ya gilingin cabai kayak gini? Kalau udah biasa itu enggak ya teman-teman, tapi kalau panas nanti selesainya itu bisa dikasih minyak goreng biar nggak panas lagi. Dan ini aku udah irisin bawang merah ya, jadi bawang merahnya itu nggak digiling tapi cuman diiris tipis-tipis begini aja, dan cukup banyak ya, karena semakin banyak tuh sebenarnya semakin wangi dia, semakin enak. Oke. Nah ini daun-daunnya juga udah kita siapin tadi, daun jeruk, daun salam 3 lembar, daun jeruknya selembar aja, daun kunyit yang agak besar, udah standar itu ya teman-teman. Dan ini ayamnya udah dibersihkan, ayamnya harus dikasih asam dulu nggak? Aku nggak dikasih. Nah ini kualinya kita itu hidupin dulu kompornya ya. Oke. Dan pakai minyak goreng ya teman-teman, dan minyak gorengnya itu agak banyak. Apa nggak berminyak gitu? Nggak, karena dia bumbunya kan banyak, jadi ini buat numisin bumbunya. Kalau kata mama aku kemarin itu untuk ayam segini itu minyak gorengnya itu sampai 1/4, cuman aku nggak terlalu suka yang minyaknya banyak, jadi aku nggak nyampe 1/4 juga, maksudnya 1/4 kilo ya minyak itu. Tapi aku nggak pernah bikin ayam koto gadang sampai minyaknya segitu banyak, karena suka enek gitu kalau minyaknya banyak. Nah ini kita tunggu panas. Yang pertama kita tumis dulu, kita goreng dulu ini bawang merahnya ya, nggak usah terlalu kering ya teman-teman, gorengnya itu sekitar dia warnanya kuning aja udah gitu, yang penting udah wangi ya udah. Kita tunggu dulu ya bawang merahnya sampai agak wangi. Oke, ini udah ya bawang merahnya. Kemudian setelah bawang merah ini kita masukin bumbunya yang tadi kita giling. Jadi dia banyak ya teman-teman bumbunya itu jadinya. Karena kan cabenya 1 on ya, jadi banyak. Kalau mau lebih sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi kalau dia mau lebih itu, misalnya kalian mau buat 2 on, dia akan lebih kuahnya itu nanti bakalan lebih berbumbu gitu. Cuman kalau aku 1 on aja rasanya udah ya. Ini kemarin 1 on harganya 4.000. Kemudian masukin daun-daun yang tadi, dan jangan lupa daun-daunnya itu dicuci dulu biar bersih. Dan ini kita tumis sampai wangi, sampai matang, tapi jangan sampai gosong. Jadi harus diaduk-aduk terus begini ya. Daunnya juga sampai diaduk-aduk, maksudnya ditumis sampai layu. Oke, ini udah matang ya teman-teman bumbunya. Dan setelah matang ini kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya aku cuma cuci pakai air aja ya teman-teman, dan dikasih garam biar agak terasa asin, tapi aku nggak kasih jeruk nipis. Kalau teman-teman mau pakai jeruk nipis mungkin boleh ya, cuman aku nggak pakai jeruk nipis gitu, karena kemarin kalau nggak salah kata mama nggak perlu di jeruk nipisin. Dan aku juga jarang sebenarnya masak daging-daging itu dikasih jeruk nipis, palingan kalau kayak ikan itu dikasih direndam cuka aja. Oke, ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ayamnya. Ini ayam dada semua nih, daging semua, lebih tinggi protein, dan anak dan suami juga suka, dan aku juga suka yang lebih banyak daging daripada yang banyak tulang-tulangnya. Ini wangi banget ya teman-teman ya, menggugah selera. Oke, nah ini aku masukin air bilasan cobek ya. Jadi cobeknya itu kan tadi, atau di sini orang bilangnya batu giling, itu kan ada sisa-sisa bumbunya di situ. Nah itu dibasuh pakai air, terus airnya itu dimasukin ke masakan ini tadi. Nah kata orang-orang zaman dahulu, mitosnya itu bikin masakan kita jadi lebih enak. Dan ini kita tambahin air lagi sampai ayamnya ini tenggelam semua gitu.
Dan kalau aku ngerebusnya itu agak lama ya teman-teman. Jadi ini kan kita tenggelamin nih airnya agak banyak ya. Nanti kita tunggu sampai dia set, sampai hampir habis airnya. Kemudian biasanya aku tambah lagi sekali sampai agak set lagi, terus tambah sekali lagi itu supaya dia lembut. Karena anakku Arsat itu kan giginya baru beberapa ya. Jadi kalau dia masakannya itu dagingnya keras, dia biasanya nggak mau makannya, agak alot, agak susah. Makanya harus benar-benar lembut. Jadi buat yang punya anak kecil itu tipsnya, jadi rebusnya lama, biarpun lama nggak apa-apa, dan apinya api sedang aja. Nah ini udah air tambahan yang kedua ya, jadinya itu udah set, tambah lagi, kemudian nanti set, tambah lagi. Biasanya 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali tambah itu dia udah pas. Oke, nah ini jadinya ya teman-teman, ini udah mateng, udah masak, tinggal dimasukin ke tempatnya. Jadi dia setnya itu sampai seperti ini nih. Kalau ini udah tinggal matikan api, kemudian kita masukkan ke tempat platingnya. Nah, oke teman-teman, ini dia namanya ayam koto gadang ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Silakan dicoba ya. Semoga bisa menambah referensi masakan dan mengurangi kepusingan bunda-bunda semua di dapur. Oke, assalamualaikum.